yang biasa mempunyai saudaranya lebih dari 2, apalagi 5, 10 sampai 15 saudara kandung, namanya berbagi itu sudah biasa. Biasa sekali. Kalau nggak berbagi itu pasti akan sering dipukul sama orang tua. Kakak harus ngalah sama adik. Maka bersyukurlah kalian yang menjadi anak paling bungsu, karena tidak ada teman berbagi. Kalau anak tengah itu sengsara, ini sering pengalaman. Karena di atas diinjak kakak, di bawah mau injak adik, tapi orang tua membela adik. Jadi anak yang tengah-tengah itu labil, hampir tidak ada yang membela. Kakak nggak mungkin bela, adik apalagi, karena ada orang tua. Ini berbagi dan pengalaman berbagi di dalam hidup itu rupanya juga akan terbawa dalam hidup realita kita. Di dalam keluarga kita suka berbagi dan tidak mengambil jatah sama singa. Kalau 10 anaknya, maka 10 untuk itu. Sehingga tidak mungkin 11. Dan pasti hanya boleh mengambil 1, tidak boleh mengambil 2. Ini semangat berbagi sudah tertanam sejak kami dalam rumah yang ber-10 saudara. Lalu kemudian zaman dulu sangat susah. Orang itu kalau belanja hanya membeli apa? Masih ingat? Yang paling penting zaman dulu dibeli ke pasar. Beras, karena biasanya kalau yang berladang rajin itu tidak beli. Garam itu paling penting, sama minyak tanah. Lalu baru gula, baru kopi, bukan teh loh. Bukan teh, kopi. Jadi itu yang paling dibeli duluan. Dan biasanya ketika kita beli garam yang kayak balon es itu ternyata 1 biji bisa dibagi berapa orang. Tetangga pun minta garam, bisa dibayangkan. Zaman sekarang ada tetangga minta garam. Masih ada kan di Kutai Barat? Tidak ada kan? Zaman saya masih, Pak, mereka panggil biasanya kita bisa minta garam, bukan beli garam, minta. Hebat, berani di zaman dulu itu, minta. Masalahnya beli dari mana duitnya? Nah, semangat berbagi ini tertanam dalam diri kita. Lihat, semua orang yang berbagi tidak kekurangan. Lihat orang Dayak sudah nanam singkong, capek-capek di ladang. Tapi kalau orang minta, ada yang larang. Minta pucuknya, apakah hanya pucuk yang dikasih? Dengan ubi-ubinya. Itu semangat kita orang Dayak, setahu saya ya. Saya yakin kok di Kutai Barat ini sama, karena saya lihat ritual kalian juga mirip dengan Kalteng. Jadi kalian dengan pohon, karena ada surganya dari Kalteng. Di Gunung Lumut ada di mana? Di Kalteng. Jadi surganya di mana? Sekarang ada di Kutai Barat kalau Kalteng ya. Nah, kita semua ini semangat berbagi ini supaya apa? Supaya kita menjadi terang, menjadi garam. Maka tadi referen langsungnya apa? Coba kita nyanyi bersama. Coba ini. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksanakan di dalam gulita. Lagu ini pas untuk kami generasi yang sekarang sudah hampir 50 tahun. Kenapa? Karena nggak ada lampu zaman dulu, hanya satu lampu, dan habis tidur dimatikan karena ngirim minyak tanah. Itu pengalaman yang bagi saya, yang memproses saya sekarang menjadi pribadi yang tidak takut hantu. Karena kami dididik memang tidak bisa lihat hantu. Bagaimana mau lihat hantu orang gelap? Kalau sekarang orang-orang
semua jari ya. Untung gak ada COVID zaman itu. Mungkin COVID-nya mati ya. Nah inilah pengantar dan semangat menjadi garam ini, semangat menjadi cahaya ini, itulah semangat kita semua. Orang yang suka berbagi akan bercahaya wajahnya, akan bercahaya. Orang yang suka berbagi akan menggarami semua orang. Tidak harus dia menjadi orang yang terdepan, tidak harus menjadi orang yang terkenal. Inilah semangat berbagi itu. Berbagi cahaya seperti lilin ini. Kadang-kadang dia harus habis untuk menerangi semua orang. Kita kadang-kadang menjadi garam sehingga dia tidak perlu kelihatan, tetapi tetap asli. Tapi sekarang banyak orang-orang Katolik pantang gak. Kenapa? Takut koles atau sama. Dulu garam itu sudah paling tinggi, sudah. Hanya dengan garam, nasi dingin dikasih air panas. Mana ada rice cooker kayak itu kita masak itu nggak ada itu dan itu menyenangkan bagi kita. Dan kalau pengen lebih awet dan sudah jadi orang kaya, maka beli ikan asin. Dan kalau ikan asin itu digoreng di satu rumah, maka satu kampung pun akan mencium bau ikan asin. Berarti ketahuan. Maka kalau orang bilang boleh minta ikan asin, kita tidak bisa bohong. Karena tetangga juga mencium bau ikan asin yang bukan dibakar. Dari mana minyak goreng? Ini kan generasi beda, generasi dulu hanya dibakar, diarak itu bisa harus. Kalau sampai digoreng itu minyak goreng sampai habis baru diganti. Di situ goreng ikan asin, di situ goreng ayam, di situ goreng babi, di situ goreng semua digoreng di dalam minyak yang ada yang kena kanker? Enggak. Semua sehat. Semua berbagi. Jadi saya ingin mengatakan kepada kita semua, mendapat kita hari ini diajarkan, diingatkan oleh Tuhan untuk semangat berbagi. Mungkin adik-adik miskinah tidak banyak saudara, hanya satu atau dua, tetapi ada rekan-rekan miskinah, ada rekan yang lain yang membuat kita semangat berbagi. Dan semangat berbagi ini penting. Kenapa? Inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Berbagi dengan semua orang, menjadi garam untuk semua orang yang tanpa membeda-bedakan, menjadi lilin, menjadi pelita untuk semua orang. Maka kalau ini yang ada, maka orang-orang Katolik itu betul-betul menjadi murid Kristus yang sejati. Dan saya yakin umat di Kutai Barat adalah umat yang suka berbagi. Buktinya apa? Gereja kita semakin bertumbuh, umat-umat kita stasi makin bertumbuh, gereja-gereja stasi kita bisa kita selesaikan. Dan pasti semangat berbagi ini bukan hanya dalam material, tetapi kehadiran kita. Buktinya apa? Gereja kita hari makin penuh. Saya pikir hari ini kita sudah bisa mendengarkan lonceng dengan Angelus suaranya Pastor Parki. Ternyata belum. Tunggu besok atau lusa kalian akan mendengarkan suara lonceng setetai barat. Karena sudah dipasang toanya 4. Dan akan ada suara lonceng. Setelah suara lonceng akan ada suara menjadi, dan itu suara Pastor Parki kalian. Saya ingin berbagi apa? Ini tradisi gereja Katolik yang harus kita wartakan juga. Angelus lonceng jam 6 pagi, lonceng jam 12 siang, jam 18 sore, dan 3 kali kita akan mendengarkan lonceng, mendengarkan Angelus, dan siap-siap kalian akan mendengarkan. Maka nanti sekolah SDK dan juga SMPK tidak perlu lagi menyanyikan, ikut di gereja saja kalau jam 12 siang, karena akan mendengarkan. Saya ingin mengatakan apa? Mari kita berbagi juga kegembiraan, mari berbagi kesulitan, dan orang Katolik juga menjadi orang-orang Katolik yang tahu tradisi. Sekarang semakin banyak kita Katolik tidak
Kita itu sangat-sangat kaya dengan tradisi yang sungguh-sungguh menumbuhkan iman kita, tetapi kita lupa atau tidak tahu bahwa kita orang kaya. Dan kekayaan itu ingat harus dibagi, khususnya kesehatan yang ada dalam diri kita, kegembiraan dalam diri kita. Kita berbagi menjadi garam